Lisa kembali ke Roma dengan segala harapan dan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja nantinya. Semua dendam dan amarah yang sudah ia buang jauh-jauh, semoga tidak kembali lagi. Pagi ini, Lisa kembali menjalani rutinitasnya sebagai resepsionis. Ia dengan percaya diri melangkah anggun melewati pintu hotel. Lisa, Pam berteriak kecil saat melihat Lisa menghampirinya di ruang loker. Hai, Lisa tersenyum, menyapa Pam yang tidak dilihatnya beberapa hari ini. Kami sangat kewalahan kau tidak ada di sini. Pam mengeluh sembari terus menyusun barangnya agar muat di loker. Maaf ya, kau kemana? Berkelana, Lisa bercanda. Pam menangkap candaannya dan ikut tertawa. Mereka berjalan menuju lobi hotel untuk bergantian dengan resepsionis yang lain. Di sana sudah ada Bobby yang menunggu mereka dari tadi. Kalian lama sekali, Bobby menggerutu. Lisa, kamu jadi lebih beres dari biasanya. Bobby melihat ke arah Lisa. Selama cuti kemarin, aku banyak membuang pikiran dan aura negatif. Kalau begitu, ayo mulai kerja. Pam mendorong Lisa pelan menuju balik meja resepsionis. Sekitar 10 menit mereka mulai bekerja. Tampak ada sedikit kegaduhan di lobi. Para pegawai sibuk mempersiapkan diri mereka, merapikan rambut dan seragam. Hehehe, manajer baru datang tuh. Pam kaget dan membereskan segala kekacauan di meja resepsionis. Lisa, sebaiknya persiapkan dirimu. Bobby menyenggol lengan Lisa kencang. Kenapa? Tanya Lisa bingung melihat semua pegawai yang bersikap linglung dan panik. Ada nenek lampir. Pam tertawa kecil. Siapa sih? Lisa penasaran. Kau akan lihat nanti. Dia manajer baru di sini. Tugas dia mengawasi kinerja pegawai-pegawai di sini. Jelas Bobby. Lisa melihat sosok wanita cantik dengan rambutnya yang pendek dan potongan gaya bob. Pakaiannya sangat rapi, memakai setelan blus abu-abu. Gaya berjalannya sangat angkuh. Bisa dilihat dari bahunya yang membusun dan dagunya yang ia naikkan sedikit. Entah apa yang mau disombongkan, tapi Lisa punya kesan buruk saat melihatnya. Wanita itu mengecek semua kesiapan, kerapian, dan ketanggapan para pegawai. Semuanya ia tegur tanpa terkecuali, seakan-akan di matanya semua salah. Sampai lagi giliran Lisa. Wah, ada pegawai baru ya? Wanita tersebut menunjuk ke arah Lisa. Maaf, tapi saya sudah lama bekerja di sini. Saya baru masuk karena mengambil cuti. Lisa menjawab. Cuti? Memangnya kamu sudah berapa lama kerja di sini? Sekitar 2-3 bulan. Pegawai baru, tapi seenaknya minta cuti. Karena cantik, jadi bisa curi hati presdir. Hah? Lisa kebingungan. Dia ngomong apa sih? Nganyat gelup. Setelah mengomentari Lisa dengan kata-katanya yang tajam, manajer cantik itu pun berlalu pergi, menaiki lift menuju kantor lantai di atas. Pam dan Bobby buru-buru mendekat ke arah Lisa. Sabar ya Liz, manajer kita yang baru itu memang seperti itu. Dia galak dan dia genit juga sama presdir. Kalau ada pegawai yang dianggap lebih cantik dari dia, bakalan dia komentari habis-habisan. Pam menatap sinis ke arah bagan jabatan. Di sana tertera sebuah nama baru, Monica. Seharusnya kutunjuk saja mukanya tadi. Lisa mengusap dahinya. Aku juga sudah lama mau melakukan itu, timpal Bobby. Hahaha, ya sudahlah. Mungkin dia memang cocok untuk menjadi manajer di sini. Lisa yang naik darah berusaha meredam dan mendinginkan hati. Liburannya kemarin tidak boleh sia-sia hanya karena wanita itu. Sudah yuk, balik kerja lagi. Bobby menggandeng lengan Pam dan Lisa yang terdiam terpaku melihat nama Monica di bagan. Jam makan siang. Lisa naik ke ruangan kerja Brandon dan menemuinya.
Banyak hal yang ingin ia tanyakan perihal wanita bernama Monica itu. Brand, Lisa terdiam dan melotot tajam melihat Monik duduk di sofa dan menuangkan teh untuk Brandon yang sedang melihat gundalan dokumen. Dia ini manajer atau sekretaris Brandon sih? Apa hak dia kesini? Jack kemana lagi? Lisa menggerutu dalam hatinya. Hatinya panas sekali melihat Brandon dan Monica. Kamu tidak punya sopan santun ya? Masuk ke ruangan presiden itu ketuk pintu. Terus kenapa tadi kamu panggil nama? Gak pernah diajarin. Monica nyerocos tiada henti. Lisa naik pitan dan melotot ke arah Brandon. Brandon yang takut akhirnya menuruti kemauan Lisa dan memerintahkan Monica keluar. Monica, kamu bisa keluar sekarang. Brandon menyuruh Monica keluar. Saya kan belum selesai buatin teh, Bapak. Monica menatap manja sambil memegang tangan Brandon. Si anjing. Lisa menatap ke arah mereka berdua. Darahnya sudah mendidih melihat pemandangan itu. Liz, Brandon berada di situasi sulit. Demi mempertahankan reputasinya, Lisa kembali tersenyum dan membungkuk ke arah Brandon dan Monica. Maaf, sudah lancang Pak, Bu. Saya permisi. Lisa tetap memberi salam dan permintaan maaf sebelum ia keluar ruangan itu. Air mata yang berusaha ia tampung sekarang benar-benar jatuh. Lagi-lagi ia harus merasa sakit. Ia kira semua akan baik-baik saja sepulangnya dari Australia. Lisa ini, Brandon melepaskan tangan Monik dan cepat-cepat berdiri. Pak, Monik masih terus memanggil Brandon agar ia tidak mempedulikan Lisa. Mon, saya minta kamu pergi dari ruangan saya. Sekarang. Brandon berteriak tepat di depan wajah Monica. Baik Pak. Monik tertunduk. Dasar semua karena pegawai brengsek itu. Monik jengkel. Lisa berjalan cepat ke arah ruang loker. Langkahnya terus begitu berat. Ia menunduk memandangi lantai yang mencerminkan kesedihannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil tasnya dan beranjak pulang. Liz, mau kemana? Tanya Bobby keheranan. Aku sakit, jadi aku simpulan duluan. Jawab Lisa tanpa memandang lagi ke arah Bobby dan Pam. Tak lama dari telepon di meja resepsionis berbunyi. Pam buru-buru mengangkatnya. Sel, Lisa di mana ya? Barusan pulang Presdir. Teleponnya terputus begitu saja. Kenapa Pam? Tanya Bobby. Presdir mencari Lisa, jawab Pam. Sebenarnya ada apa ya? Selama beberapa menit kemudian, Brandon berlari ke lobi dan bergegas masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu di depan. Pak, Bobby memanggil Jack yang berdiri di sana. Ada apa Pak? Jack hanya menggeleng. Hari itu Bobby dan Pam hanya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan temannya itu. Mereka mencoba menghubungi Lisa lewat ponselnya tapi tidak ada respon dan jawaban yang berarti. Bersambung.